Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Witantri, mahasiswi dari jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan nomor NIM 53010210055. Kesempatan kali ini saya diizinkan untuk memberikan pendapat dan solusi saya mengenai problematika bahasa. Permasalahan yang pertama adalah sebagai pemakai bahasa, bagaimana sikap kita agar bahasa Indonesia atau fungsi bahasa Indonesia bisa secara alami diterapkan di kehidupan kita. Pendapat saya mengenai persoalan tadi adalah yang pertama, dengan cara disiplin berbahasa. Disiplin berbahasa di sini yaitu kita sebagai warga negara Indonesia harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku. Cara yang kedua adalah menerapkan bahasa Indonesia ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam artian, dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan bahasa Indonesia dengan baik yang benar, agar terbiasa dengan bahasa Indonesia atau identitas nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Cara yang ketiga adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan penuh kehati-hatian. Dalam artian, kita menggunakan bahasa Indonesia itu dengan kaidah yang sudah berlaku dan tidak dicampur padukan menggunakan gaya bahasa yang zaman sekarang atau gaya bahasanya anak milenial zaman sekarang yang menggunakan bahasa-bahasa gaul. Lalu mengingat para siswa level dasar yang menggunakan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa sekunder mereka, sedangkan bahasa asing malah dijadikan bahasa primer mereka. Maka adapun sikap yang harus dilakukan atau sikap prosedural yang harus dilakukan di era globalisasi ini. Pertama adalah dengan kita menambah ilmu atau pengetahuan kita mengenai bahasa Indonesia. Lalu untuk sikap kedua, kita bertegang teguh kepada hati kita bahwasanya bahasa Indonesia adalah identitas nasional bangsa Indonesia dan kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya bangga akan bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan sebagai identitas nasional pula. Solusi yang paling efektif untuk menyongsong Golden Country adalah cara yang pertama, dengan cara Indonesia mengadakan lomba seperti debat berbahasa Indonesia dengan menyusung topik-topik tertentu. Dan debat itu dilakukan dengan kaidah bahasa yang sudah berlaku pula. Lalu cara yang kedua adalah dengan cara mengenalkan bahasa Indonesia ke negara-negara asing. Dengan cara kita mengenalkan bahasa Indonesia itu kepada turis-turis asing yang datang ke Indonesia untuk berwisata. Itu adalah cara yang paling efektif untuk mengenalkan negara atau mengenalkan bahasa Indonesia ke negara-negara asing tanpa perlu ke negara tersebut. Dan harapan saya untuk bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia bisa dikenal di kancah internasional dan bahasa Indonesia dijadikan bahasa internasional pula seperti halnya bahasa Inggris yang dijadikan bahasa internasional. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.